Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusak Waswa Irhami dari Prodi Sistem Informasi kelas P Universitas Mulia Kudus. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis dan pencatatan transaksi bisnis yang terdapat dalam pertemuan yang ketiga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan. Yang pertama, ada menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan karakteristik suatu akun. Yang ketiga, menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo normal akun. Yang keempat, menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Yang kelima, menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. Yang keenam, menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. Dan yang ketujuh, menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Selanjutnya, poin pertama ada setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun dimaksudkan dalam buku besar. Akun di sini diartikan sebagai media transaksi dalam suatu bisnis. Selanjutnya yaitu ada sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis yang disebut dengan buku besar. Selanjutnya, daftar akun dalam buku besar disebut bagian akun. Selanjutnya yaitu akan menjelaskan tentang klasifikasi utama dari akun. Yang pertama ada aset. Apa itu aset? Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan, seperti kas, perlengkapan, bangunan, dan utang usaha. Selanjutnya ada kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah utang kepada pihak luar atau kreditor. Sebagai contoh, utang usaha, wajib bayar, dan utang gaji. Selanjutnya, ada ekuitas pemilik. Apa itu ekuitas pemilik? Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan seperti modal dan penarikan. Yang selanjutnya ada pendapatan. Apa itu pendapatan? Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk seperti pendapatan jasa dan pendapatan komisi. Selanjutnya yaitu ada beban. Apa itu beban? Beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan seperti beban sewa, beban gaji, dan beban utilitas. Selanjutnya, untuk membantu Anda belajar, suatu akun dapat digambar menyerupai bentuk huruf T. Kenapa digambarkan sebagai huruf T? Huruf T seperti sekat antara sisi kiri dan sisi kanan. Seperti berikut grafiknya. Huruf T, di atas huruf T terdapat judul kas. Nah, untuk sebelah kiri sendiri ini disebut dengan debit. Dan yang sebelah kanan disebut dengan kredit. Dalam jurnal umum, sebagai contoh, di dalam kas terdapat contoh nominal, antara lain ada 3.750, ada 4.300, ada 2.900. Dan yang di sebelah kanan ada nominal 850, 1.400, 700, dan 2.900. Selanjutnya yaitu menyeimbangkan akun T. Yang pertama, dalam kas jumlahkan sisi debit. Yang pertama ini jumlahkan sisi debit. Sebagai contoh, 3.750
4.300, dan 2.900. Di total semua menjadi 10.900. Dan untuk sisi kanan, kemudian jumlahkan sisi kredit. 850, 1.400, 700, dan 2.900 menjadi 5.850. Selanjutnya, gimana cara menentukan saldo akun? Caranya adalah kurangkan total kredit, dan total debit untuk mendapatkan saldo akun. Yaitu yang pertama, kurangkan total debit sejumlah 10.950 dikurangkan dari total kredit sebesar 5.800, maka jumlahnya yaitu 5.100. Selanjutnya, transaksi dan akun neraca. Pada pernyataan A, pada tanggal 1 November, Chris Stark menyetorkan 25.000 US dollar ke rekening bank atas nama Net Solution. Seperti grafik pada berikut ini. Tertanggal 1 November dengan uraian kas modal dari Chris Clark, yaitu dengan uraian menginvestasikan kas di Net Solution. Nah, pada tabel debit dan kredit itu kasnya bertambah sebesar 25.000 US dollar dan modalnya pun bertambah sama 25.000 US dollar. Sebagai dampak dari jurnal ini di buku besar yaitu seperti berikut. Tertanggal 1 November, kasnya bertambah menjadi 25.000 dan modal tertanggal 1 November sebesar 25.000. Pada pernyataan B, pada tanggal 5 November, Net Solution membeli tanah senilai 20.000 US dollar secara tunai. Sebagai grafik berikut. Tertanggal 5 November, Net Solution membeli tanah sebesar 20.000. Otomatis kasnya menjadi berkurang sebesar 20.000 US dollar dikarenakan untuk membeli tanah untuk mendirikan sebuah bangunan. Jadi, tertanggal 1 November, kas bermula sebesar 25.000 dan kemudian pada tanggal 5 November, kas berkurang menjadi 20.000 dikarenakan untuk membeli tanah sebesar ini. Dan tertanggal 5 November, jumlah tanah pun menjadi 20.000. Pada pernyataan C, pada tanggal 10 November, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit sebesar 1.350 US dollar. Sebagai grafik berikut. Tertanggal 10 November, memberi perlengkapan sebesar 1.350.000. Nah, untuk utang usahanya itu bertambah menjadi 1.350 karena akan digunakan membeli perlengkapan secara kredit. Dampak dari jurnal ini di buku besar yaitu tertanggal 10 November perlengkapan bertambah 1.350 dan pada utang usaha bertambah menjadi 1.350. Pada pernyataan F, pada tanggal 30 November, Net Solution membayar kreditor sebesar 950 US dollar. Seperti grafik berikut. Tertanggal 30 November, dengan kerincian utang usaha sebesar 950 dan kas bertambah menjadi 950 dikarenakan untuk membayar utang usaha
kepada kreditor. Utang usahanya di sini itu bertambah 950 serta kasnya berkurang menjadi 950. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.